Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Ini yang lainnya kok nggak respon? Ada nggak nih? Pokoknya saya maunya on cam loh ya. Ya, Pak Nur Taufik ini ada. Eh, Selamat ketemu ya pertama kali. Kemarin sudah Prof Aji, jadi saya melanjutkan tugas yang disampaikan Prof Aji kepada saya pada sore hari ini. Memang saya meminta untuk bisa digabung, satu efisiensi, yang kedua memang jadwal yang diberikan oleh MIL itu semuanya tempuk waktunya dengan saya kuliah. Ya, baik yang sore maupun yang pagi. Makanya saya sampai buktikan ke Pak Bos ya, Pak Astomo bahwa dengan kondisi kayak gini, kalau memang tidak memungkinkan ya saya mengundurkan diri nggak ngajar aja karena tak tempuk. Tapi kalau memungkinkan bisa diganti hari lain, monggo. Kemudian dijadikan satu aja supaya efisiensi waktu ya. Karena ini mahasiswanya kalau digabung juga cuma sedikit ya. Kebetulan kalau di S1 Hukum itu kan cukup banyak ya. 50 sampai 65 mahasiswa. Jadi saya pikir akan lebih baik kalau itu digabung. Saya mencoba untuk mengabsen yang pagi dulu. Saudara Reza Aulia Prastiwi ada? Nggak ada. Saudara Dwi Puspa Oktaningsih Hadir, Prof. hadir. Dari mana Mbak Okta? Kerja di mana maksud saya? Atau Masih fresh graduate, Prof. Fresh graduate, oke. Ini karena kebetulan yang pagi ya. Saudara Muhammad Lutfi Masud, Hadir, Prof. ya, fresh graduate atau sudah bekerja? Ini saya perlu tahu nih ya. Fresh graduate, Prof. Fresh graduate. Alumni mana? Dari UNES, Prof. Oh, UNES. Kalau tadi Mbak Okta dari mana, Mbak? Saya dari Udinus. Udinus. Ya, kemudian Saudara Cornelia Novita Ferawati. Ada? Hadir, iya Prof. Hadir Bu. Ya, dari mana Mbak? Saya dari Kupang Bu, NTT. Oh, pantesan. Saya udah batin pasti orang timur nih. Iya. Dari Kupang. Alumni Iya mana? Bu. Saya alumni dari Universitas Kristen Artawacana Bu. Sebelumnya saya mengambil Universitas? Artawacana Kupang Bu. Oh, Artawacana Kupang. Iya. Iya. Ngambil apa, Mbak? Saya ngambil teologi Bu, dan sebelumnya saya bekerja sebagai vikaris di gereja Bu. Oke, ya, terima kasih ya. Iya Bu. Kemudian Saudara Hafri Hardianto ini ada tadi saya lihat. Ya, Hadir, Mas. Prof. Fresh graduate sudah bekerja? Alumni Sudah mana? bekerja di Pemkot Semarang. Sebelumnya di akuntansi Untak transferan dari D3-nya Undip, Prof. Oke, di Pemkot Semarang bagian apa nih? Saya di kepegawaian, Prof. Di perencanaan. Oh, perencanaan. Tak kirain Iya, di di lingkungan. kepegawaiannya. Oh, Enggak, Prof. DLH. Oke, Saudara Ruci Mada Sugoro ada tadi nih. Hadir, Prof. Ya, Mas Ruci dari mana?
Alumni Izin mana? saya Kerja di mana? alumni IPDN, Prof. Oh, IPDN. Iya. Di Pemda ya? Kerja di Pemkot Semarang. Di Pemkot Semarang Di di mana? di Disdukcapil bagian perencanaan. Oh, Dukcapil. Iya. Oke. Wah, Pak, saya bisa nanti minta tolong ya di Dukcapil ya, Mas ya. Siap, bisa. Mas Samsul Arifin. Dari mana Mas Samsul? Alumni mana? Kerja di mana? Kok nggak ada suaranya? Mon, Ya, oke. Di mana Mas? di akuntansi Unwahas, Prof. Kerja di BPKAD Kota Semarang. Di? BPKAD Kota Semarang. Oh, Di keuangan, ya. Prof. Oh, di keuangan. Ya. Mbak Devi Ray Angeli. Ya, Mbak Devi. Tadi bro. Saya Ya, fresh graduate selamat. bro dari Dari Undip, alumni Undip fakultas apa, biologi. Mbak? Oh, Fakultas biologi. FMIPA. Nggih. Oh, MIPA ya. Saudara Sabna Mbak Sabna Suryaning Tias. Ya, ini Hadir, kok Prof. gelap-gelap nih gitu, Mbak. Di kamar kosan, Prof. Loh, kok kamarmu gelap medeni gitu. Lebih nyaman gini, Prof. Nggak silau. Hasil ya. Ya, kerja di mana, Mbak? Atau fresh graduate atau apa? Fresh graduate, Prof. Dari FPIK Undip. Dari F? FPIK Undip. Oh, sekarang belum kerja ya berarti ya? Iya, Prof. Belum, Prof. Satunya lagi nih yang kelas reguler B ya. Pas ini istilahnya. Kenapa saya harus menjajaki para peserta supaya paham? Soalnya biasanya banyak yang dari lingkungan. Mbak Arinda, Tira, Novia, ada? Nggak ada. Saudara Nur Taufik. Ya, Mas Taufik. Dari mana? Alumni mana? Kerja di mana? Biasanya kalau sore udah pada kerja nih. Belum ada suaranya, Mas. Tes, apakah sudah terdengar, Prof? Ya, sampun. Ye, di mana? Alumni Unisbank Teknik Industri untuk bekerja di Bitlab Polda, Prof. Oh, di Polda. Ya, oke. Nggih. Saudara Khairul Anwar. Ya, Mas Khairul Anwar. Iya, hadir, Prof. Selamat sore. Ya, coba dikenalkan seperti yang lain. Saya bekerja di Jepara, Prof, di PLTU, kemudian alumninya Teknik Lingkungan Undip, Prof. Oh, teknik lingkungan. Berarti ini nanti ahli lingkungan ini ya, Mas Khairul Anwar. Sudah paham. Ya, kemarin saya seminggu di Jepara, Mas, di Teluk Awur ngajar juga, hukum lingkungan juga tapi S1. Siap, Prof. Ya. Dekat, Prof. Mbak Yulia Dwi Handayani. Ya, ini ada. Kok kenapa ditulis eksternal ya? Data dari sananya, Prof. Hadir, Prof. Ya. Saya bekerja Ya. di Kementerian Kehutanan. Bisa dikenalkan, Mbak? Ya, nama saya Yulia, bekerjanya di Kementerian Kehutanan, UPT BPDAS Pemaligrasun. Alumni IPB Bogor. Di mana? Alumni IPB. Bogor. IPB S1 alumni, Kehutanan. Iya, Bogor. Alumni Bogor. Ya, oke. Kerjanya di kehutanan di mana, Mbak? Semarang atau di luar? Saudara Rezan Aditya Hafiz. Ya, hadir, Prof.
Ya, dari mana Mas? Dikenalkan Mas. Saya alumni Teknik Lingkungan Undip, Prof. Untuk saat ini bekerja sebagai konsultan di bidang lingkungan, terutama di dokumen proper, Prof. Oke. Ya. Kemudian Saudara Andreas Teddy Ananto Nugroho. Ini Hadir, ada Prof. nih. Ye, Pak Nuk. Di mana Pak Nuk nih? Soalnya lampunya kena lampu ya jadi gelap nih. Saya nggak jelas melihatnya. Ya, Monggo Prof. Pak. Izin memperkenalkan diri. Saya Ye, dari S1-nya Teknik Mesin, Prof. Sekarang bekerja di pertambangan di Papua, Prof. Waduh, Rek. Berarti benar ya kalau Zoom terus ya. Iya, Prof. Ya, masih di Papua. Papuanya di mana, Pak? Saya Papuanya di Tembagapura, Prof. Oh, di Tembagapura. Saya dulu di Apipura, Pak. Oh ya, Bepura di Jayapura ya, Prof Iya, ya. iya di Jayapura. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Makasih, Prof. Pak Nurrohman, ada nih Pak Nurrohman. Monggo Pak Nurrohman bisa dikenalkan. Belum kedengaran Pak, suaranya Pak. Coba nggak pakai itu, langsung ke HP atau langsung ke laptop Pak. Biasanya kalau pakai headset kadang-kadang nggak bisa dengar. Tetap belum dengar Pak. Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada yang dengar ya. Teman-teman nggak ada yang dengar kan? Belum Tidak, terdengar, Prof. Prof. Nah tuh belum kedengaran Pak Nur. Oh masih di mute Pak. Nah, kok tetap ya? Nggak dengar tuh. Waduh. Coba Mas Luhung Bagas Pangaran dulu aja. Kalau ada nggak? Ini belum kedengaran tadi Pak Nurrohman. Nggak ada Mas Dimas Aditya Risa Pahlewi. Nah, ada nggak? Nur Hidayah. Nggak ada juga. Ini ada Reza Aulia Prastiwi. Hadir, Prof. Ya, ini ikut yang kelas pagi ya? Iya, Prof. Udah mengenalkan diri belum ya? Oh, iya belum tadi, Prof. Nah, iya makanya. Ayo mengenalkan diri dulu. Alumni mana, kerja di mana, fresh graduate atau udah kerja maksud saya. Kalau kerja di mana? Saya alumni Oceanografi Undip, sekarang masih fresh graduate, Prof. Oke. Ya, jadi udah semua ya. Udah semua ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ini teman-teman. Biar saya kelihatan muda, bilang teman-teman gitu ya. Ya, jadi sore hari ini saya sudah mengenal teman-teman semuanya. Kalau bisa on cam semua ya, karena pesannya dari Prof. Aji juga seperti itu ya. Kemudian saya diminta oleh Prof. Aji kemarin baru saya dikasih tahu sebetulnya ya, supaya saya men-switch bahan kuliah ini ya. Saya tidak tahu kemarin apakah Prof. Aji sudah menyampaikan tentang apa namanya kuliah pertama kemarin ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami oleh teman-teman semuanya karena saya oleh beliau itu sebentar saya cari. Saya oleh beliau itu diminta untuk menyampaikan hal terkait juga dengan implementasi SDGs ya dalam tata hukum nasional ya. Karena kita bicaranya kebijakan
hukum lingkungan, jadi mau tidak mau pasti akan mengkait juga dengan persoalan lingkungan dan persoalan hukum. Nah, mungkin Prof. Aji sudah menyampaikan ya, tapi yang jelas di sini nanti saya belum memberikan paparan apa-apa ya secara garis besar, secara umum sampai nanti akhir kuliah karena Prof. Aji juga pesan ke saya. Di samping itu juga Bu Lita nanti bisa menyampaikan ya terkait dengan apa namanya SDGs ya Indonesia implementasinya dan kemudian dari sisi bagaimana penegakan hukumnya ya. Kebetulan tadi ada disebut ya ada yang mungkin kaitannya dengan hutan dan lain sebagainya itu mungkin agaknya terkait seperti itu ya. Nanti dan di akhir kuliah diminta oleh beliau supaya memberikan tugas ya sama supaya tidak membebani karena kebetulan kelas ini bertubrukan dengan Lebaran ya. Kuliah pertama, kuliah kedua, kemudian kuliah berikutnya Lebaran dulu kan. Jadi berhenti dan kita akan lanjut lagi kalau nggak salah 10 sampai 17 itu UTS ya. Jadi tugasnya nanti 3 kali setelah UTS baru Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini bisa mengumpulkan tugas itu. Tentu saja yang terkait dengan persoalan SDGs juga ya, karena pada prinsipnya SDGs ini kan ada 17 ya, 17 poin ya, tujuan tentang ini ya. Saya mencoba untuk meramu secara umum dulu ya. Nanti pada akhirnya akan mengerucut pada masing-masing yang terkait pada hukum-hukum mana. Bagaimana apakah ke-17 tujuan yang sudah disebutkan di dalam SDGs itu khusus untuk di Indonesia itu sudah terimplementasi dengan baik ya. Seperti itu. Jadi Sustainable Development Goals ini sebetulnya adalah saya paham mudah-mudahan ini beberapa teman sudah sangat paham mengenai ini ya khususnya yang dari latar belakang lingkungan ya. Ini adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang tadinya berasal dari MDGs ya. Merupakan komitmen dari berbagai bangsa-bangsa yang ada, maka dari itu bisa disebutkan sebagai komitmen global ya secara internasional ya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Jadi ini memang SDGs ini dideklarasikan di PBB ya pada tahun 2015. Ya, terusannya dari MDGs ya, yang pada waktu itu sudah lebih dahulu sebetulnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan persoalan hukum lingkungan di Indonesia atau secara umum, secara global di dunia, itu kan orang baru menyadari persoalan lingkungan itu terjadi kan baru abad terakhir ini kan gitu ya. Itu ditandai dengan adanya kesadaran dari seluruh negara yang ada ya bahwa ternyata mereka sudah banyak mengalami berbagai kejadian-kejadian alam dan mulai menyadari kok ternyata alam mengalami perubahan perilaku kan begitu ya termasuk kita di Indonesia kalau kita sadari ya itu kan kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun, mungkin pada waktu ini yang muda-muda nggak ngerasa ya, khususnya yang sudah mulai di atas usia 30 ya, sebelum 50 lah. Ini bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi alam kita. Khususnya yang akan terasa adalah semakin panas. Makanya dulu sempat ada ya, film kalau ini guyonannya, bumi makin panas. Memang faktanya memang bumi makin panas kan begitu. Ya, kemudian nggak cuman itu, bumi makin panas itu juga alam semakin rusak kan begitu, karena perilaku manusia ya, perilaku manusia yang kemudian mengambil untuk urusan atau untuk pemenuhan secara ekonomi ya, maupun pemenuhan dari masing-masing negara untuk mendapatkan
income yang sebanyak-banyaknya. Tapi mereka lupa bahwa bumi itu diberikan oleh Tuhan itu untuk sepanjang usia manusia. Ya. Jadi sepanjang manusia itu masih ada, ya sepanjang itu pula dunia masih bisa dinikmati oleh manusia. Tapi faktanya kan tidak begitu. Ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang luar biasa yang tanpa apa namanya ada pembatasan, sehingga kita bisa lihat bagaimana di Belitung, bagaimana di Kalimantan, bagaimana di tempat-tempat lain lah ya, Sumatera, kemudian Papua sendiri. Kebetulan ini ada Pak Nugroho, nanti bisa cerita bagaimana kondisi Papua seperti itu ya, yang sudah dihabisin ya kekayaan alamnya ya oleh investor-investor asing ya. Tidak semua apa yang dilakukan dalam rangka pengambilan atau eksplor sumber daya alam itu mensejahterakan masyarakat, kan begitu ya. Bahkan banyak yang menjadikan masyarakat itu menjadi sengsara. Itulah yang kemudian membangun bangsa-bangsa di dunia ini. Pada saat itu konferensi Rio de Janeiro sekitar tahun 72 kan masih sangat muda sekali. Baru menyadari bahwa ternyata dunia kita di mana-mana sudah mulai rusak ya, kondisi alam sudah mulai berubah dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian mendorong bangsa-bangsa ini kemudian sampai melahirkan konsep mengenai lingkungan ini, sampai Indonesia juga meratifikasi perjanjian-perjanjian itu. Sampai akhirnya tahun 84 Indonesia menyusun hukum lingkungan yang pada waktu itu masih sangat-sangat sederhana. Ya, walaupun berlangsung hanya sekitar 8 tahun ya, setelah itu diganti dengan 97 dan yang terakhir dengan 2009. Nah, persoalannya mungkin Prof. Aji juga sudah menyampaikan beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pengaturan atau hukum lingkungan itu sendiri ya. Apakah kemudian hukum lingkungan sebagai sumber hukumnya dalam menelurkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan lingkungan juga menjadikan Indonesia makin baik atau dunia makin baik ya, nggak tahu. Tapi yang jelas ya, tujuan daripada MDGs yang dideklarasikan oleh PBB di tahun 2015 itu sebetulnya tujuannya bagus ya. Nanti kita akan apakah mungkin tujuan-tujuan yang ada di dalam SDGs ini mampu akan mengurangi ya kondisi-kondisi yang ada. Karena tujuan yang pertama misalnya menghentikan kemiskinan. Kita tahu hampir seluruh dunia masyarakat miskin ada. Tapi persoalannya semakin hari semakin banyak kemiskinan itu terjadi. Ya, persentase kemiskinan itu tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat misalnya. Ya, nanti kita tahu. Kemudian ada konsep untuk melindungi planet bumi. Ya, nah komitmen-komitmen yang seperti ini mestinya kan juga harus disadari oleh nggak cuma negara ya, karena negara memang menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau kita lihat di dalam konstitusi kita. Tapi apakah ada jaminan dari negara? Karena faktanya justru sebaliknya kan begitu ya. Kalau kita lihat ya kasus-kasus seperti kasus yang Jawa Barat kemarin ya. Saya yakin kalau gubernur separuh dari gubernur Indonesia itu seperti Pak Dedi, ya bagus, ya berani sikapnya mengambil tindakan-tindakan yang tegas kan begitu. Kemudian juga bagaimana bisa memastikan setiap orang hidup itu dengan aman dan layak. Aman dan layak itu ya dari berbagai hal ya, keamanannya, kondisi lingkungannya. Karena sekarang saja saya merasa nggak aman nih. Ya, nggak aman bukan dari rongrongan orang lain, tapi nggak aman dari kondisi alam. Apakah saya bisa dengan nyaman misalnya jalan kaki sepanjang dekat rumah saya yang ramenya luar biasa? Saya merasa nggak nyaman dan nggak aman pasti.
karena polusi udara yang sudah luar biasa misalnya. Bagaimana itu? Kemudian mengurangi kesenjangan yang miskin dan yang kaya. Ya, itu. Kemudian mengurangi dampak perubahan iklim. Bagaimana kebijakan-kebijakan macam apa yang bisa dihasilkan khususnya oleh pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan mengurangi dampak perubahan iklim, karena itu kita rasakan betul. Ya, semakin panas, semakin nggak jelas. Kalau dulu itu petani, nelayan, ya, orang-orang yang bergerak di bidang itu sangat dekat dengan alam. Itu ditandai pada saat mereka itu akan melakukan aktivitas-aktivitas di bidang pertanian maupun aktivitas-aktivitas nelayan, ya, mereka akan melaut dan sebagainya. Yang mereka lihat adalah alam, karena alam memberikan tanda-tanda itu. Ya, jadi mereka itu dekat sekali dengan alam. Tapi sekarang bagaimana? Apakah juga seperti itu? Sekarang sudah mulai alam itu tidak bisa dibaca lagi. Ya, perilakunya sudah berubah. Kalau dulu tuh tepat ya, bulan ini pasti akan mulai kemarau, bulan ini mulai musim penghujan, mulai kapan harus tanam, ya. Ombaknya pada saat-saat apa dia besar. Sekarang kan tidak menentu. Bahkan yang terjadi sekarang ekstrim sekali. Ya, badan yang nangani masalah cuaca itu, kita sekarang jadi benar-benar memperhatikan. Kalau dulu kan nggak pernah diperhatikan karena cuacanya baik-baik saja. Tapi sekarang, oh ini tanggal sekian sampai tanggal sekian akan ada situasi cuaca ekstrim. Hati-hati. Kan begitu. Ada peringatan-peringatan seperti itu. Kemudian juga ada tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Bagaimana kita? Ya, karena ternyata keanekaragaman hayati itu juga sudah mulai punah. Zaman kecil saya dapat mendapatkan berbagai macam buah maupun tanaman. Sekarang sulit sekali untuk memperoleh misalnya cipluan gitulah. Nggak ada lagi. Di mana saya bisa dapatkan itu? Misalnya buah kesemek ya masih ada lah, buah kepel gitu ya. Udah hampir punah. Tapi walaupun demikian kemarin ada satu spesies yang ditemukan yaitu cicak yang bentuknya kaki-kakinya itu agak aneh. Katanya itu spesies baru ya. Kita nggak tahu. Kemudian memfasilitasi akses pendidikan dan pekerja yang layak. Itu salah satu juga. Walaupun ini tidak secara langsung terkait dengan persoalan lingkungan, tetapi ini bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana persoalan-persoalan lingkungan itu juga bisa diakses ya di dunia pendidikan. Makanya muncul sekarang mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ada mata kuliah atau mata pelajaran yang terkait dengan lingkungan ya. Bahkan di mata kuliah Pancasila pun kita diharapkan kan kalau misalnya masih SD kan menyayangi lingkungan, tanaman dan sekitarnya, berbagai macam binatang. Itu sebetulnya mengajarkan kepada anak supaya anak tahu ya bahwa kita itu harus betul-betul bisa menjaga kondisi yang seperti itu. Kemudian juga mendorong partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam pengambilan keputusan. Ini juga bagian dari hal MDGs yang perlu diperhatikan ya, karena sekarang walaupun sudah banyak perempuan yang maju, tetapi ternyata kalau dilihat partisipasi dalam arti yang sesungguhnya tidak hanya mobilitas atau mengikut sertakan saja, tetapi bagaimana perempuan bisa mampu dan mempunyai kekuatan dalam hal pengambilan keputusan, misalnya di legislasi, ya, di legislatif misalnya. Sampai dipaksa-paksa munculnya ada 30% kuota perempuan. Itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Menunjukkan betapa sebetulnya masih lemahnya kondisi perempuan. Bukan persoalan perempuan, tapi adalah persoalan kebijakan-kebijakan yang menyangkut mengenai nasib perempuan. Karena faktanya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu banyak yang masih bias gender.
Oleh karena itu kemudian eh, disinyalir karena pengambil kebijakan itu kebanyakan laki-laki sehingga tidak tahu persis apa sih sebetulnya kebutuhan perempuan. Oleh karena itu kemudian dipaksa kalau gitu ada affirmative action nih untuk perempuan. Ya, kemudian yang melahirkan 30%. Nah, akhirnya yang terjadi sekarang 30% itu kan juga hanya sebatas untuk bisa meloloskan sebuah partai bisa terverifikasi mengikuti pemilu kan begitu. 30% terpenuhi, tapi pada saat pemilihan hasilnya tidak 30%. Ya, kalau toh ada perempuan kemudian bisa diganti antar waktu kan begitu ya. Nah, padahal kita harapannya perempuan-perempuan yang maju di situ adalah perempuan-perempuan yang bisa bersuara dan bagian dari pengambilan keputusan. Kemudian juga memfasilitasi akses yang setara terhadap sistem hukum. Ini ya, bagaimana kita bisa juga punya akses yang sama semua orang, termasuk di dalam hukum dan pemerintahan, ya, karena itu bagian juga ya untuk ikut andil di situ. Jadi nggak itu aja, tapi memberikan kesempatan yang luas kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk ikut dan mengambil bagian di dalam pemerintahan dan hukum misalnya. Kemudian pemberantasan korupsi yang sekarang lagi rame ya dilakukan di Indonesia ya. Bahkan keras sekali Presiden mengatakan, oh kalau gitu hukuman mati aja. Ya kita lihat bersama. Apakah memungkinkan untuk itu apa enggak? Kalau di Cina udah langsung. Korupsi berapapun hukumannya mati. Ya, pokoknya. Makanya sekarang bisa diberantas masalah korupsi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian prinsip-prinsip ini nanti akan saya anukan ya, PPT ya. PPT-nya akan saya berikan nanti. Ya. Nah, prinsip-prinsip SDGs ini juga harus kita pahami ya. Jadi pembangunan itu harus seimbang antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, itulah yang saya katakan di sini ada keseimbangan antara kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, ya, kemudian juga kehidupan lingkungan yang ada, ya itu supaya ya nanti kita lihat ya apakah kemudian kalau terjadi ketimpangan seperti apa. Seperti itu. Sebentar. Ya. Nah, juga prinsip yang kedua adalah bahwa aksi di satu bidang akan mempengaruhi bidang lain. Pasti, ya. Kalau kita bilang bahwa kalau pada saat kita membangun sistem ekonomi, ya, itu sangat berdekatan dengan persoalan lingkungan. Karena hampir semua sektor ekonomi itu mengkait dengan persoalan lingkungan. Apalagi sektor terbesar adalah persoalan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara sumber daya alam, nggak pasti mengkait dengan persoalan lingkungan. Ya, bagaimana kemudian lingkungan itu dieksplor sedemikian rupa. Ya, hanya satu yang mampu untuk menahan itu yaitu hukum. Tapi persoalannya sekarang, tantangan ke depan, apakah hukum masih mampu ya untuk melakukan itu? Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Karena hukum itu bisa dilihat sebagai sebuah sistem. Dia juga terdiri dari berbagai subsistem. Ya, pertama adalah substansi. Aturan hukumnya seperti apa? Mungkin aturan hukumnya itu sudah bagus. Nah, yang kedua subsistemnya adalah strukturnya. Bagaimana struktur itu dibangun? Nah, strukturnya seperti apa? Nah, untuk mengimplementasikan substansi hukumnya itu. Bisa saja, jangan-jangan strukturnya itu yang kurang baik. Atau kemudian kalau strukturnya sudah bagus, substansinya sudah bagus, ternyata budaya hukum masyarakatnya tidak mendukung untuk itu misalnya. Ya, kalau kita bandingkan lah ya situasi dan kondisi masyarakat adat dan masyarakat di luar adat.
selama ini kan masyarakat adat selalu dijadikan kambing hitam ya pada persoalan-persoalan lingkungan. Saya nggak yakin itu. Ya beberapa kali saya melakukan penelitian di masyarakat adat baik di Kalimantan, NTT, Kupang misalnya ya seperti itu. Itu ternyata mereka sangat berdekatan dengan masalah alam karena mereka merasa yakin bahwa kehidupan mereka bisa baik itu kalau saya berbaik-baik dengan alam dan bisa menyatu dengan alam. Sementara kita banyak mengeksplor alam, memperkosa alam, membuat alam sakit, kan begitu ya. Sehingga tidak ada salahnya kemudian alam juga mengalami perubahan perilaku. Sama, anak pada waktu dididik dengan cara keras, ya pasti perilakunya akan berbeda dengan anak yang dididik dengan cara kasih sayang. Nah, itu saya menggambarkannya seperti itu. Inilah hal-hal yang mungkin ya prinsip-prinsip di dalam MDGs yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Nah, ini juga menjadi persoalan yang cukup mengedepan ya. Karena sekarang kan prinsipnya memenuhi kebutuhan sekarang, tapi bagaimana generasi berikutnya, anak cucu kita, misalnya anak cucunya Pak Nur Taufik, besok masih bisa nggak melihat gajah, masih bisa nggak melihat macan, kan gitu. Nggak tahu loh kita, karena gajah tinggal berapa biji, macan tinggal berapa biji, harimau tinggal berapa biji, ya mungkin yang masih banyak itu semut, coro, tikus kan gitu. Tapi hewan-hewan kayak gitu. Nah, kemudian kondisi alam yang seperti sekarang masih ada beberapa wilayah yang masih cukup bagus ya kondisinya, oksigennya masih segar ya, itu masih kita rasakan. Saya tidak tahu apakah saat anak cucu kita atau cicit saya masih bisa merasakan kondisi alam yang seperti itu. Apalagi di sini akan ada keseimbangan, ya perkembangan teknologi yang luar biasa. Hati-hati ya. Mungkin seperti saya itu juga sudah punah, besok nggak ada dosen lagi, karena sudah pakai AI semua. Ya, pekerjaan-pekerjaan sudah ditangani semua oleh robot. Terus manusia suruh ngapain coba? Kan saya nggak bisa membayangkan. Ya, mungkin robot ada baiknya, dia nggak merusak lingkungan. Karena biasanya yang merusak lingkungan itu adalah jenis spesies yang namanya manusia, kan begitu. Itu ya salah satunya hal-hal yang seperti itu yang juga pada prinsip yang ketiga. Kemudian bagaimana kita juga prinsipnya dalam SDGs itu adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan lingkungan dengan baik. Sekarang saya tanya nih, Mas Hardianto, gantian yang bicara, Mas Harfi. Ya, melihat situasi seperti ini, yang sekarang nih lah ya, bagaimanapun kan kita sering ya melihat kondisi-kondisi, aduh kok rasanya kira-kira menurut Mas Harfi ya, ini kita masih pada bicara umum ya, umum dulu ya. Menurut Mas Harfi bagaimana, apa atau yang dimaksud dengan memanfaatkan lingkungan yang bijak itu, secara bijak itu yang seperti apa? Bisa dicontohkan mungkin hal-hal yang sangat spesifik misalnya. Ya misalnya yang kami rasakan Prof di sini tuh sebisa mungkin kita memanfaatkan alam itu juga berpikir bukan hanya untuk kebutuhan kita saat ini, tapi bagaimana caranya supaya ketika kita memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini itu juga memikirkan kebutuhan ekonomi dari anak keturunan kita di masa yang akan datang, Prof. Gitu. Nah, contohnya misalnya seperti itu gimana? Contohnya ya, monggo. Seperti apa kita berusaha untuk memberikan apa namanya ya, ketika membangun rumah di daerah pedesaan, apalagi di pedesaan sekarang banyak perumahan-perumahan tumbuh itu memang tidak terlalu memikirkan terkait dengan tingkat kehijauan dari sekitarnya, Prof. Lah itu kami yang di pedesaan yang dulunya mungkin udaranya masih cukup dingin, sekarang
sekarang kok semakin panas karena tidak memikirkan bagaimana supaya ketika rumah itu dibangun tidak diberikan beberapa tanaman-tanaman yang mungkin memang harusnya ditumbuhkan supaya menghasilkan kerindangan, menghasilkan untuk menstabilkan suhu yang ada di sekitar daerah tersebut, Prof. Ya, aku nanya nih, Mas Harvey udah punya rumah? Alhamdulillah sudah, Prof. Ya, ada berapa tanaman di rumah? Untuk saat ini ada sekitar kalau pohon itu ada 4. Kalau pohon yang sifatnya kecil itu masih cuma ada 3, Prof. Jadi berarti rumahnya lumayan gede ya, karena bisa tumbuh pohon sampai 4 pohon ya. Untuk tipe 21 Di nggak desa, mungkin Prof. itu kan gitu ya. Oh, di daerah mana, Mas? Saya di Banyu Biru, Prof. Oh, ya enak di situ ya. Coba aku pingin tahu nih pendapatnya Pak Nur Taufik ini yang sudah lumayan senior ya. Monggo Pak Nur Taufik, bagaimana kalau menurut Pak Nur Taufik? Baik, Prof. Mencoba berdiskusi di kelas online ini terkait Nggih, dengan monggo. perubahan iklim secara ekstrim pada saat ini, terutama yang di bulan-bulan 2 atau 3 bulan terakhir ini sangat terasa sekali dari cuaca yang begitu siangnya panas, malam kadang Tiba-tiba, dingin, ya Iya. tahu-tahu musim hujan juga yang tadinya terjadwal di bulan maju dengan jadwalnya seperti itu, dan waktu antara 2 minggu kemarin pernah jalan ke daerah Purwodadi, itu juga pernah ngobrol dengan petani yang tadinya mau panen, akhirnya ada luapan air. Akhirnya untuk panennya ada yang gagal panen. Seperti itu, Prof. Iya, iya betul. Jadi hal semacam ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa menyalahkan si A, si B atau perusahaan A atau perusahaan B. Kita harus berjalan serentak atau bersama-sama, Prof. Karena kalau kita saling menyalahkan atau ini pasti akan terjadi kurang bagus. Seperti dimana seperti kemarin disampaikan oleh Prof. Aji, ada dilihatkan channel di Instagram itu juga penebangan pohon itu sangat luar biasa liarnya seperti itu. Terus bagaimana efeknya ke warga lokal atau suku-suku yang terdekat dari penebangan pohon itu sangat luar biasa ekstrimnya, Prof. Mungkin dari saya itu, Prof, mungkin ada yang mau menambahkan lagi Ya, dengan silakan kalau mau pengalaman menambahkan. pribadinya. Ya. Syukur-syukur kalau ada pengalaman pribadi. Halo Papua, bagaimana Papua? Nah, ini Papua ini yang kok sering sekali ya jadi ini. Silakan Pak, yang dari Papua bisa menceritakan Pak supaya teman-teman juga Ya. bisa tahu. Ya, selamat sore semuanya. Izin Prof menyampaikan. Monggo. Kalau pengalaman pribadi, jadi di sini ini ada namanya salju abadi ya, kalau teman-teman atau Prof pernah dengar. Di puncak Kartens itu ada salju abadi. Waktu berapa tahun lalu saya masuk ke sini itu masih cukup luas gitu, saljunya. Bahkan waktu itu kami sempat naik dan berfoto di sana, walaupun cuma di lidah di pinggiran saljunya. Kemudian untuk sekarang ini dari pengamatan visual itu kayak semakin berkurang. Kemudian kebetulan juga ada dari dinas terkait yang melakukan pengeboran sampai di inti es itu untuk melakukan penelitian mengenai umur berapa salju ini dan lain sebagainya ya, Prof ya. Nah, itu memang pada ini terjadi pengecilan volume dan luasan es, sehingga memang cuaca jadi agak kurang ini ya, tidak seperti yang dulu-dulu ya. Maksudnya memang di sini
Sebagai informasi ya, di sini itu tidak mengenal musim kemarau atau hujan ya, di sini semuanya hujan ya. Curah hujan sangat tinggi, kemudian juga suhu rata-rata di sini adalah mungkin 9 sampai 12, cukup dingin ya, lebih dingin dari AC. Dingin ya Pak Jadi ya. ya, nah itu beberapa tahun terakhir ini saya rasa itu bukan makin hangat tapi makin dingin gitu loh. Nah itu nggak tahu apakah Malah begitu apa ya. ya makin dingin, dan kemudian juga apa ya, mungkin karena di sini banyak truk-truk yang beroperasi, yang truk-truk ukurannya bukan truk yang seperti kita lihat di luaran ya. Ada Yang namanya gede truk banget itu toh Pak, ya truknya. 7 Sak rumah-rumah itu ya 797 Pak. itu. Ya Masya 797 Allah. itu kurang Itu lebih mereka ngapain itu aktivitasnya Pak? mereka ini apanya, loading dan unloading Pertambangan. core ya, pertambangan ya. Pertambangan apa Pak? Pertambangan emas, Prof. Oh, yang Freeport itu masih jalan sampai sekarang ya. Itu Masih, hasilnya Prof. berapa ton toh Pak? Setahun. Oh iya Pak ya. Apa ya, Itu ya bertahun-tahun loh. angka pastinya saya kurang tahu karena saya di bagian Enviro ya, Prof ya. Jadi saya kurang Iya. begitu paham. Cuman memang ini apa namanya, langkah-langkah yang sudah diambil. Jadi dengan dinas terkait itu ketika waktu akan membuka pertambangan itu kan kami deposit sejumlah uang begitu. Nah, ketika satu area sudah selesai ditambang, kemudian kami melakukan reklamasi, itu dicairkan ya dari uang jaminan tersebut karena kami telah melakukan kewajiban kami ya. Cuman memang takes time ya, artinya untuk mengembalikan itu vegetasinya mungkin di sini kan pakai yang penyemprot rumput itu ya. Jadi rumput dicampurkan pupuk langsung disemprotkan ke lereng itu. Itu pun apa namanya, ada beberapa yang belum tumbuh, tapi memang overall itu mulai tumbuh rumput-rumput tersebut, dan kemudian diharapkan vegetasinya yang lebih besar bisa ikut tumbuh juga. Begitu Prof, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan. Kok saya dengarkan kok sedih ya Pak. Itu habis ditambang, selesai habis, kemudian dilakukan penyempurnaan. Saya pikir tidak akan mungkin kembali kan situasi alam yang seperti itu ya Pak ya. Betul Kemudian Prof, akan beda dilakukan, sekali. iya, jadi pasti sudah habis itulah kan gitu ya. Sudah habis-habisan lah caranya. Kemudian ditumbuhkan, iya, yang tumbuh rumput Pak. Nggak bisa diapa-apain juga. Nah, bagaimana bisa memungkinkan tanaman-tanaman keras yang itu sebetulnya bisa mendatangkan manfaat ya, seperti itu. Tidak aja sekedar hijau, tapi yang kemudian yang tumbuh rumput gitu loh Pak. Jadi nggak tahu ya saya, tapi itu saya kalau lihat alam Papua sedih Pak. Ya bertahun-tahun diperkosa seperti itu dan hasilnya sebagian besar nggak masuk ke Indonesia. Mending masuk ke Indonesia untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Nggak apa-apa diekspor dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itulah yang sebetulnya terjadi, tetapi apakah hukum sudah mampu itu kan tantangan tersendiri, Pak. Ya karena itu sudah terjadi perjanjian, ya lumayan sih sekarang perjanjiannya sudah berubah, kita 51, kemudian pihak Amerika 49, apakah itu setelah pasca perjanjian itu juga akan menimbulkan hal yang baik khususnya di lingkungan untuk teman-teman ya saudara-saudara kita yang di Papua dan wilayah timur mungkin. Mungkin itu Izin Prof. problem ya. Nggih, terus Ya, pundi Pak? jadi sebenarnya kalau sekarang itu pemerintah sudah 61% Prof Malah jadi dari 61% ya. Amerika Mudah-mudahan sudah. betul ya Pak, 61% ada hasilnya tak Pak. Kami Saya bukan seudon lah Pak, tapi paling enggak buat nutup hutangnya Indonesia lah yang besar banget itu. Kira-kira bisa apa enggak? Nggih.
Sekarang saya pingin tahu Kupang, Mbak Cornelia. Ya, pingin tahu Kupang nih, karena saya beberapa kali ke Kupang. Ya, lihat sudah lumayan banyak hijau-hijaunya, tapi saya nggak tahu. Ya, apakah karena budayanya masih sangat kuat ya di Kupang ya, seperti itu. Bagaimana Mbak bisa menceritakan yang Kupang? Iya Pak, iya Bu. Jadi di Kupang sendiri kita juga masih bergumul dengan masalah-masalah alam. Baru-baru ini juga masih ada pertikaian antara masyarakat adat dan pemerintah, khususnya kasus perubahan status Gunung Mutis, Lahan ya. status Mutis, ya, status Mutis menjadi Taman Nasional itu menjadi pertikaian yang hebat antara masyarakat adat dan juga pemerintah. Jadi di tempat kami khususnya suku saya, suku Timor, Dawan, kami itu percaya bahwa alam itu sebagian dari kami. Jadi kami itu percaya bahwa Betul. air itu adalah darah kita, tanah itu adalah daging kita. Terus hutan itu adalah mungkin rambut kita gitu. Jadi kita untuk bahasa aslinya tuh aukbian, artinya separuh dari kita. Jadi ketika alam kita tersakiti berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, kemarin itu kasus Muti sendiri itu perlawanannya sangat hebat sampai pada akhirnya masyarakat adat sendiri melakukan ritual di tempat Mutis tersebut dan akhirnya status tersebut tidak diubah. Jadi tidak jadi diubah menjadi taman nasional, tapi masih tetap menjadi cagar alam. Jadi kami di sini, kami khususnya orang-orang Timur itu sangat erat sekali dengan alam. Tapi mungkin untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya, karena juga masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan itu sering berpindah tempat untuk mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saya sendiri khususnya saya sendiri ini bekerja di gereja Bu, jadi saya tuh melihat bahwa di gereja ini untuk jemaat pemuda itu sangat sedikit sekali karena semua itu pergi untuk mencari pekerjaan di kota dan lain sebagainya. Akhirnya pemuda merantau Bu, jadi akhirnya tuh desa kami itu sepi dengan pemuda. Nah, itu mungkin menjadi salah satu sisi positif yang pemerintah mau tekankan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan lain sebagainya desa dengan cara mungkin pembukaan taman nasional untuk peningkatan ekonomi sebagai tempat wisata dan lain sebagainya. Tapi bagi saya masyarakat kita belum cukup dewasa atau belum terlalu paham untuk menjaga lingkungan. Baru-baru sendiri untuk Mutis sendiri itu ramai sekali dikunjungi orang karena perubahan statusnya, tapi sayangnya sampah-sampah masih berserakan, Bu. Jadi itu menjadi kritik tersendiri dari masyarakat dan juga mendukung akan opini masyarakat adat yang membela adanya hak asasi dari Mutis itu sendiri. Itu Bu, itu mungkin pengalaman Itu di daerah mana sih Mbak? Di daerah mana sih Mbak itu? Kok saya waktu beberapa kali ke Kupang nggak kelewat ya itu ya, daerah Mutis itu ya? Iya, Mutis itu ada di Kabupaten Kupang, Bu. Oh, di Kabupaten. Sebenarnya kan deket ya kalau dari kota Kupang ya? Benar, Bu, dekat. Makanya banyak aksesnya juga sudah mulai bagus, jadi banyak sekali pengunjung pada waktu itu yang datang ke Iya, Mutis. karena kalau saya di Kupang itu nginep saya itu di hotel yang belakangnya pantai yang dekat bandara itu. Itu namanya. Kata waktu itu saya juga ke ya? Aston ya Bu? Apa ya namanya? Di Bagus pinggir banget pokoknya. pantai. Iya, Iya. di pinggir pantai. Iya. Iya. Ya kalau yang Aston itu kan yang depan ya, pantainya di depan ya. Oh, Ya, iya. jadi ini kan sebetulnya menunjukkan ya bagaimana sebetulnya masyarakat adat itu sangat arif karena memang saya pikir di semua ya. Saya pernah ke masyarakat adat di Dayak ya, di Dayak itu kan macam-macam ya. Dayak apa seperti itu. Kemudian di beberapa di daerah Lampung, kemudian di daerah apa namanya? NTT, NTB ya seperti itu. Mereka Bali juga ya, Bali yang masyarakat adat bukan yang di Palipuran tapi
adat yang desa kuno ya, desa pertama katanya di situ. Mereka Hindu tetapi mereka tidak mengenal kasta. Nah, disitulah mereka juga hidup bersama alam, mereka makan juga dari alam yang dihasilkan itu. Jadi dan bagus ya kalau tadi diceritakan Pak Aji bagaimana mereka menebang pohon dengan seenaknya ya, mungkin dengan ganasnya seperti itu. Ya, ngeri ya seperti itu. Kalau di sana justru menebang pohon itu sanksinya paling berat, dikeluarkan dari hukum dari adatnya. Ya, dikeluarkan dari situ. Itu hukuman yang paling berat untuk mereka dan mereka ya seperti yang dikatakan Mbak Cornelia tadi, Mbak Novita ya, bahwa mereka sangat menyatu dengan alam. Jadi kalau di daerah-daerah Dayak itu dikatakan bahwa suku adatlah, ya orang-orang adatlah yang mencuri kayu, kok saya nggak yakin gitu loh ya. Jadi mereka itu kebanyakan jadi kambing hitam. Ya, dan itulah banyak sekali hal-hal yang terkait juga dengan persoalan perubahan lahan, fungsi lahan. Nah, ini juga menjadi problem yang tidak hanya terjadi di luar Jawa, termasuk di Jawa. Ya, bagaimana sawah-sawah itu sekarang sudah jadi perumahan semua ya. Saya kalau ke daerah Solo, Sragen, sana, wilayah sana itu saya sedih ya. Saya ke desa saya aja, loh kok sekarang jadi perumahan semua ya. Sawahnya di mana? Padahal kita mau swasembada pangan, kan begitu. Ya, sementara itu tidak terjadi. Termasuk kemarin saya sempat ke daerah Sragen ya. Adik saya kan petani. Dia nangis dia. Kali ini kami tidak panen semua, kan begitu. Karena seluruh hamparan sawah di hampir 2-3 kecamatan itu kena wabah tikus. Ya, saya bilang ini bukan salahnya tikus ya, pasti ada sesuatu. Ya, ada kepincangan ekosistem yang di situ sehingga bisa merajalela munculnya tikus yang jutaan mungkin jumlahnya, menghabiskan sekian ratus hektar sawah seperti itu. Pasti ada ketidakseimbangan. Ya, kalau tidak ketidakseimbangan alam itu pasti berdampak. Wong kita aja yang ini kan sebagian besar udah punya rumah tangga ya. Kalau rumah tangga nggak seimbang kan ya gegeran terus toh Pak Nur Taufik. Ya toh Pak. Jadi termasuk yang sudah Pak Nur Rohman misalnya ya. Itu kalau itu harus ada keseimbangan di dalam keluarga. Ya nggak suami menang-menangan atau istri menang-menangan ya. Kadang istri ngalah, kadang suami ngalah. Itu demi keseimbangan. Ya. Kita adalah hidup dalam keseimbangan bagaimana bisa mempertahankan kebahagiaan lahir tapi juga batin kan begitu. Dunia akhirat kan begitu. Itu kan teorinya ya. Faktanya ya kadang-kadang saya juga marah-marah juga sama suami sama aja kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin ada yang bisa cerita lagi, kita masih cerita-cerita ini berbagi cerita untuk wilayah-wilayah tertentu khususnya teman-teman yang lain yang bisa walaupun ini semua tidak dari bagian lingkungan ya hanya 2-3 orang tadi ya, tapi bisa menceritakan bagaimana di wilayah mana atau di belahan bumi mana yang merasakan bahwa ada sesuatu perubahan alam atau perubahan fungsi ya lahan yang paling sering kan itu ya alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Misalnya mungkin Mbak Arinda, mungkin Mbak Resa, monggo pengalaman-pengalaman ini karena saya berharap Bapak Ibu semua itu kan dengan latar belakang yang ternyata cukup kompleks juga ya. Karena biasanya kalau reguler B itu biasanya teman-teman dari lingkungan, ternyata ini enggak. Saya pikir seperti itu. Ya. Jadi paling tidak bisa memahami dan mengetahui ya bahwa ternyata persoalan-persoalan lingkungan itu cukup kompleks dan cukup banyak ya. Ini yang membuat hukum juga pusing. Emang dengan Undang-Undang 23/2009 itu menyelesaikan masalah? Enggak. Problemnya justru banyak nanti akan muncul. Apalagi sekarang tuntutan mengenai SDG segala ya. Ini tuntutan global. Jadi mau nggak mau Indonesia sudah menandatangani dan mengikuti pergaulan dunia kaitannya dengan masalah pembangunan berkelanjutan. Ya ini harus
diterapkan juga di Indonesia. Nah, nanti ke depan kita akan bicara juga bagaimana sebetulnya hukum-hukum apa yang sangat terkait dengan 17 tujuan MDGs ya. Nanti saya sampaikan ke 17-nya itu. Atau kalau misalnya teman-teman bisa mencari ada apa saja di situ. Tapi yang nanti sangat-sangat terkait dengan masalah lingkungan itu kira-kira hukum-hukum apa yang sudah mampu dihasilkan di Indonesia, tantangan ke depannya seperti apa. Nanti kita akan juga coba pelajari bersama bagaimana penegakan hukum. Apakah sudah mampu untuk menjangkau itu semua gitu. Bisa satu menceritakan ibu-ibu yang lain? Mbak Dwi Puspa misalnya ada pengalaman apa yang terkait dengan persoalan lingkungan, Mbak Dwi? Oke, baik Prof. Ya, Ini saya monggo. mau bercerita. Kebetulan saya asalnya dari Kalimantan Tengah, Prof. Oh iya, Ya, oke. Ya itu jadi hutannya Kalimantan seperti apa ya sekarang ya wajahnya ya. ya. Jadi begini, Prof. Kemarin itu waktu liburan itu saya sempat datang ke beberapa tempat. Nah, terakhir saya melihat tempat itu di Kabupaten Kapuas itu tahun 2019, pertengahan 2019-an lah. Nah, Sebelum itu COVID ya. ya sebelum COVID. Itu kan daerah tersebut memang sering terjadi pasang surut, Prof. Iya. Nah, jadi rata-rata di rumah-rumah di daerah tersebut itu rata-rata posisinya bangunannya itu panggung. Nah, Iya, jadi betul, iya betul. jadi kan kalau setiap pasang surut kan jadi di tiangnya itu ada batas ya. Ada batas, oh biasanya rata-rata Oh segini. iya. Nah, Untuk terakhir mengukur ya, itu sebagai iya, tanda ya kalau gitu iya ya, Mbak ya. sebagai tandanya. Nah, terakhir ke sana tahun ini Januari itu hampir 2 kali lipat ya, Prof. 2 kali Oh. lipat dari terakhir yang saya lihat. Dan ternyata di beberapa daerah itu juga ada banjir yang sampai setinggi rumah. Di kabupaten lain maksudnya. Terus juga saya lupa ini di kabupaten mana ya waktu itu. Saya ngelihat juga ada perubahan lahan yang awalnya hutan, rawa-rawa, terus sawah itu juga ini nggak tahu ya dijadiin apa karena di situ ada banyak alat berat gitu, Prof. Kondisinya terkini begitu yang saya lihat. Gitu, Prof. Terus gini kan, itu kan sudah ada perubahan-perubahan seperti itu. Bagaimana sebetulnya peran daripada pemerintah daerah sendiri mengatasi seperti itu yang dilakukan? Kalau yang terakhir ini, kalau selagi masih belum masuk ke rumah, ya nggak masalah, Prof. Kalau di daerah yang saya datangi itu, Kabupaten Kapuas itu. Tapi Masih kalau dianggap baik-baik saja, seperti itu iya, ya? dianggap baik-baik saja. Kalau masih belum masuk ke rumah, belum, ya kasarnya belum makan korban, ya masih belum kenapa-napa, begitu, Prof. Nah, itu jeleknya Indonesia, Iya, ya. Jadi kalau sudah ada korban baru bertindak. Kalau baru belum, bertindak. ya berarti belum apa-apa. Ya, itu Iya, sama benar. dengan orang sakit. Rumah sakit itu kan harap pikiran mereka kan untuk orang sakit. Makanya kalau orang sehat-sehat ke rumah sakit ditanya, loh, ngapain ya ke rumah sakit? Emang sakit apa? Padahal kita itu harusnya preventif ya, seperti itu. Iya, benar. Ya, seperti itu sehingga ya, jadi ini hanya problem itukah, Mbak? Sebetulnya kalau kita lihat di Kalimantan itu, Kalimantan Tengah itu ibu kotanya mana sih, Mbak? Palangkaraya, Prof. Palangkaraya kan ya. Saya kemarin ke Palangkaraya, masalahnya ke Palangkarayanya, nggak ke mana-mananya kan begitu ya. Di Palangkaraya memang sudah berkembang bagus ya. Saya juga heran itu. Ya, sekarang kotanya jadi hidup. Perasaan beberapa tahun yang lalu itu kan masih sunyi sepi kan gitu ya. Sekarang wah, simpang limanya sudah ada seperti itu. Saya nggak tahu di dalamnya seperti apa. Yang jelas pasti akan ada perubahan alih lahan, fungsi lahan ya.
terutama kelapa sawit itu banyak nggak sih Mbak di Kalimantan Tengah? Iya, itu banyak juga, Prof. Iya, benar. Banyak. Ya kan, seperti itu. Dan itu pertanyaannya tuh punya siapa? Masyarakat sanakah semua atau investor asing kan begitu? Ya kan gitu ya pertanyaannya. Oke. Sekarang ada yang bisa menceritakan bagaimana peran daripada pemerintah daerah terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan misalnya. Misalnya cukup ketatnya memberikan izin untuk berbagai hal. Ya, karena ya itu kan sebetulnya kuncinya di situ. Kuncinya kan di pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah ya. Contoh misalnya yang terjadi kemarin di Puncak ya pada saat Bekasi banjir itu. Ya, orang mengatakan wah ini anu nih Bogor nih gara-garanya kan gitu. Kan gubernurnya Jawa Barat yang punya Bogor tersinggung kan. Nah, tapi untungnya bagus ya. Kemudian dia melakukan rapat koordinasi ke lapangan, dilihat sebenarnya apa sih yang menjadikan banjir hebat seperti itu, ya. Ya, karena termasuk tempat ponakan saya juga kebanjiran karena dia di Kemang Pertama ya, yang nggak pernahnya banjir bisa banjir seperti itu luar biasa ya, termasuk perumahan-perumahan Pak Menteri PUPR-nya juga kan kena kan gitu ya. Nah, itu dia lakukan apa? Dia lihat itu. Sebetulnya uder-udernya kalau orang Jawa ya. Sebabnya itu apa toh? Oh, ternyata salah satunya adalah adanya wilayah yang itu sebetulnya wilayah resapan atau apa yang kemudian beralih fungsi. Tempat apa ya namanya itu? Tempat wisata apa sih? Namanya itu saya lupa. Ya, itu baru dibangun 3 bulan. Setelah dilihat sama Pak Gubernur, mulai dari izinnya. Ya, ternyata izinnya itu hanya bangun beberapa bangunan. Setelah dilihat di lapangan, ternyata melebihi 3 kali lipatnya dari izin bangunan yang dia adakan. Kemudian dia juga memperluas lahan karena dia ngomong katanya lahannya cuma sekian hektar, ternyata lebih dari itu yang dibangun. Itu yang marah besar. Saat itu juga meminta supaya izinnya segera dicabut. Kemudian nggak cuma itu, bangunannya dirubuhkan semuanya, diratakan dan kembali ada penghijauan untuk menanam kembali supaya menghindari banjir yang walaupun menurut saya ya nggak cukup setahun itu untuk menanam kembali kan butuh waktu yang cukup lama kan begitu ya. Tapi paling tidak ada tindakan-tindakan yang cukup keras. Saya pikir kalau tindakan dari pimpinan itu keras, ya orang juga nggak berani kok untuk melakukan itu. Seperti halnya Mbak Bu Susi. Bu Susi itu bicara apa? Itu juga bicara masalah lingkungan. Ya, sumber hayati bagaimana bisa dipertahankan untuk generasi berikutnya, keberlangsungan. Dan itu dia lakukan tindakan keras. Contoh-contoh seperti itu. Ini penegakan hukum di lingkup yang skup kecil ya. Ya. Itu bisa dilakukan. Ya akhirnya orang takut ke situ. Tapi sekarang kan sudah berani lagi. Karena sudah nggak ada lagi susi-susi yang lain kan begitu. Ya, misalnya itu. Ya, kemudian kasus-kasus yang terjadi di ranah-ranah kemarin misalnya ya. Mana itu? Kepulauan Jakarta kemarin loh, yang pantai apa itu namanya? Itu juga terjadi kan, bisa terjadi seperti itu. Ya, kebetulan kemarin ada mahasiswa lingkungan dia menceritakan ya, kan saya minta ya, mahasiswa S1 itu kemarin saya minta untuk membuat satu kasus ya, dia harus mendapatkan kasus dan mengkritisi, kemudian saya minta untuk membuat poster. Dari poster itu mereka banyak bercerita tentang apa. Dari poster itu kita bisa lihat apa. Ternyata bagus-bagus. Ya, itu kelas Jepara loh. Bukan kelas S1 Undip yang di sini, yang di Tembalang, tapi yang di Jepara. Mahasiswanya sedikit tapi mentes-mentes ternyata. Ya, banyak menyampaikan banyak kasus yang ada di seluruh Indonesia karena saya minta jangan sama.
Nah, salah satunya kasus itu kebetulan dia ngambil itu karena dia warga di situ. Ini salah satu kasus ya yang sebetulnya itu sudah lama, Bu. Lama sekali itu, Bu. Mungkin sudah lebih dari 6 tahun yang lalu. Itu sudah mulai dipagar-pagar. Pada waktu itu dikiranya itu untuk tambak punya masyarakat di situ. Isunya pertama yang dilahirkan itu katanya. Jadi kita taunya oh itu perusahaan tambak nih kan begitu. Tapi lama-lama Bu, kok meluas dari yang tadinya cuman hitungan 1, 2, 3 kilo, kok lama-lama kok sampai ke sana. Mereka langsung heran, nggak mungkin ini kalau untuk tambak. Karena mereka tahu persis kalau untuk tambak itu kan ada ukurannya. Ya luasannya tuh nggak sampai segitu. Nah kemudian mereka mulai curiga. Satu, yang kedua, banyak kemudian nelayan yang tidak bisa ke wilayah itu lagi. Padahal itu adalah wilayahnya nelayan, kan begitu. Ya, nelayan kecil-kecil itu kan ada di zona 1, sekitar situ aja dia kalau nyari ikan, nggak sampai jauh-jauh. Nah, sementara di situ sudah dipagari semua, nelayan mau cari makan di mana? Cari ikan di situ. Nah, itu mulai mereka demo-demo. Itu sebetulnya sudah lama, Bu, demonya. Udah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah malahan. Tapi mana ada yang dengar. Karena yang demo itu adalah nelayan-nelayan kecil kan gitu. Nah, baru kemarin muncul ada yang bicara itu orang yang punya pengaruh ya akhirnya keluarlah sekarang jadi viral seperti itu, Bu. Ya, yang selamat itu Semarang. Semarang emang enggak dilakukan Semarang dilakukan itu. Daerah Marina sana. Ini yang orang-orang Pemkot tuh harusnya tahu nih. Ya, Marina sana. Itu sudah diuruk sekarang. Muncul ada POJ ya. Mas Samsul Arifin yang Semarang ya. Nah, POJ itu apa? Urukan-urukan kabeh iku, Mas. Laut iku. Ya, sekarang ada Universitas Binus yang gede itu di situ, ya. Rumahnya luar biasa, mewah-mewah, nggak ada rumah yang jelek di situ. Kelihatannya itu mau pick satunya Semarang ya, saya bilang gitu. Ya itu dikuasai. Ya saya tahulah yang menguasai siapa. Ya kira-kira yang menguasai juga yang menguasai Tanah Mas. Tanah Mas juga sama itu kondisinya juga seperti itu dulu. Ya. Nah ini persoalannya pada apa? Pemimpin wilayah itu punya kekuatan untuk itu enggak? Karena sudah dilarang, tapi orang ngomong, saya dapat izin kok. Kayak di tempat kami, rumah saya kemudian di Tengger. Itu ada daerah hijau, ya, yang mestinya tidak dibangun. Tapi kalau yang bangun orang DTK sendiri, Mas. Dinas, DTK itu dulu tata kota. Yang mestinya ngerti aturan, tapi dia bangun pertama kali di situ. Ya wes liane udah bangun oh. Orang dinas tata kota aja bangun kok, masa kita enggak? Ya itu jalur hijau itu akhirnya jadi bangunan semua. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tadi saya katakan, hukumnya bagus, tapi kalau dari sisi substansi, tapi kalau strukturnya tidak bagus, ya yang terjadi seperti itu. Ditambah budaya masyarakatnya. Ya, biasanya budaya masyarakat mana? Kalau itu masyarakat adat, saya yakin seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Novita, ya kami itu mengumpamakan bahwa alam itu apa, air itu apa, gunung itu apa, seperti itu. Ya, sehingga itulah yang terjadi di lingkup kita. Nah, kembali lagi ke persoalan SDGs ini memang memberikan banyak manfaat ya. Jadi manfaatnya ya kenapa Indonesia kemudian juga mengeterapkan ini bahkan sudah masuk di dalam bahkan dijadikan peraturan presiden kan dan itu sudah masuk di dalam RPJMP ya rencana pembangunan nasional pun masuk ke situ ya. Jadi inginnya itu membingkai ya secara global ya membingkai agenda dan kebijakan politik negara-negara anggota PBB. Jadi paling tidak ya negara-negara yang tergabung di dalam PBB itu mempunyai komitmen yang cukup concern ya untuk
bicara dan melaksanakan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan ini, termasuk Indonesia. Ya, artinya akan memberikan blueprint ya untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Masalahnya kan kita tidak berhenti di sini. Ya kita nggak tahu dunia akan berhenti kapan. Tapi kan kita berusaha untuk membuat situasi aman, nyaman, bersih ya untuk wilayah yang kita tempati sendiri ya, alam yang diciptakan Tuhan untuk kita. Itu kan tidak berarti kita akan memanfaatkan dengan seenaknya ya. Nah, tentu saja kita juga harus menghargai bahwa masing-masing manusia itu memiliki hak asasi ya untuk mendapatkan situasi dan kondisi alam yang cukup baik ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa prinsip ya di dalam SDGs itu kan ada 17 ya. 17 tujuan yang ingin dicapai ya oleh ya nanti monggo silakan bisa dicari ya. Yang mana kira-kira dari 17 itu yang sangat-sangat dekat dengan lingkungan. Karena apa? Nanti tugas akhir dari Bapak Ibu semuanya adalah ini, mengkaitkan ya persoalan-persoalan lingkungan, mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang terpilih ya monggo yang mana ya, misalnya ada yang di Papua monggo silakan digunakan, tetapi itu mengkait dengan MDGs yang mana, yang keberapa misalnya ya. Misalnya kita bicara yang pertama no poverty misalnya, tanpa kemiskinan. Ini kan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk ya yang ada ya melalui pemberdayaan mereka ya, khususnya kelompok rentan. Apa masuk ke situ? Mungkin tidak, tapi mungkin bisa juga karena kemiskinan itu juga menjadi sebab orang tidak peduli dengan persoalan lingkungan, bisa jadi. Kemudian tanpa kelaparan ya. Jadi mentargetkan penghapusan kelaparan ya. Berarti kalau gitu berarti ada peningkatan persoalan pangan misalnya ya. Bagaimana membangun konsep pertanian atau kalau dengan berkelanjutan ya, menghasilkan varian-varian yang lebih baik lagi ke depannya. Karena yang terjadi sekarang itu kan pupuk aja katanya palsu kan begitu. Sehingga banyak sekarang digunakan tapi hasilnya tidak maksimal ya, atau justru merusak tanah. Karena yang terjadi sekarang kan masyarakat menghendaki wah ini panen cuma setahun 2 kali, bisa nih dengan teknologi, dengan penelitian yang bagus misalnya bisa sampai 4 kali misalnya. Tapi punya dampak enggak terhadap kualitas tanah misalnya. Ya, kalau kemudian 4 kali hanya panen selama 2 periode, tapi setelah itu tanahnya rusak ya, tidak bisa dimanfaatkan karena sudah tidak mengandung apa ya kalau di tanaman itu ya, sehingga dia tidak bisa lagi menghasilkan kondisi tanah yang baik misalnya. Nah, itu kan percuma saja. Ya, sekarang kan presiden yang sekarang kan harus ini ya, mereka concern juga ya untuk berbicara mengenai bagaimana meningkatkan atau mendukung pertanian berkelanjutan ya. Dicoba berbagai varian, kemudian mencoba untuk menanam di berbagai tempat ya, menjadikan sekian ratus hektar tanaman, itu kan bagus ya. Karena kita akan menuju swasembada pangan. Bahkan tidak lagi kita import dan tidak lagi kita ekspor sementara misalnya gitu ya. Itu harapannya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di dalam negeri misalnya. Kemudian juga memprioritaskan adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera misalnya. Ya, itu kan juga bagaimana akses pelayanan kesehatan bisa terjangkau. Ini ada kaitannya dengan lingkungan enggak? Misalnya seperti itu. Jangan-jangan angka kesakitan tinggi atau tingkat kesehatannya rendah itu karena kondisi alamnya juga kurang bagus, kurang mendukung. Karena ada tempat-tempat tertentu yang bisa membuat kenapa ya orang di wilayah ini sehat-sehat, umurnya panjang. Kan seperti itu. Ya, jadi
Kemudian juga pendidikan yang berkualitas. Saya pikir pendidikan yang berkualitas ini juga bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, punya kemampuan, tapi juga punya kecerdasan dalam arti dia mampu untuk memahami persoalan-persoalan lingkungan seperti itu. Kemudian juga ada juga yang clean water dan sanitation ya. Kemarin itu di Bali itu kan baru saja diadakan ya konferensi tentang air dunia. Nah, orang sekarang sudah merambah juga dan sudah mulai menyadari bahwa air itu menjadi kebutuhan yang pokok untuk setiap orang. Kan begitu. Ya. Dan kita lihat betapa sekarang orang juga menurut saya ya, orang juga sudah mulai rakus ya dengan memiliki air itu. Ya, yang saya lihat seperti itu loh. Ya, bahkan di perumahan-perumahan saya nggak tahu ya. Ini dulu waktu angkatan yang keberapa itu ada ahli air tanah ya. Nah, itu kan sekarang perumahan-perumahan itu kan mereka berusaha untuk mendapatkan air sebanyak-banyaknya sehingga mereka menggunakan sumur apa sih namanya itu yang dibor sampai sekian puluh meter gitu ya untuk mendapatkan air bersih yang volumenya cukup besar. Sementara saya hanya sumur yang 23 meter baru keluar airnya. Jadi saya itu sangat tergantung dengan sumur. Nah, supaya sumur itu bertahan lama, saya juga membatasi untuk tidak menggunakan air semau saya. Saya batasi satu bak ini harus bisa untuk satu rumah, kalau bisa lebih dari 2-3 hari gimana caranya. Seperti itu. Dan saya berusaha gimana caranya sumur saya tetap menghasilkan menghasilkan debit air yang bagus. Itu dengan cara menanam tanaman dan tanaman di sekitar itu. Karena dalam pandangan saya, masih ingat kalau di desa-desa itu kan ada yang namanya belik ya kalau orang Jawa. Saya nggak tahu yang artinya itu tempat sumber air ya, biasanya untuk mandi, untuk cuci dan lain sebagainya. Bahkan di situ pasti ada pohon besar. Masih ada yang bisa menemui itu enggak di desa-desa? Saya masih ada di perburuan dekat kampus saja masih ada. Jadi Masih di ada, pohon Prof. besar ada pohon beringin ya. Pak Nur mungkin bisa pernah Di punya sekitar pengalaman itu. Sendangguo ada, Prof. Ada ya? Ada, masih ada. Masih ada ya seperti itu. Jadi Ya. ada pohon besar biasanya beringin, di bawahnya itu ada sumber air. Karena saya yakin itu mungkin Mbak Novita kalau di masyarakat sana ada ya. Jadi akar-akar pohon itu kan sebetulnya menghasilkan air juga toh Mbak. Makanya saya dimarahi suami saya besar-besaran pada waktu pohon di sebelah sumur saya tebang. Loh gimana sih orang dosen lingkungan kok nggak ngerti ya. Saya tebang satu tapi yang dua masih ada ya, untungnya seperti itu. Itu salah satunya misalnya hal-hal yang terjadi. Kemudian juga ini ya, energi bersih dan terjangkau. Nah, ini juga cukup menarik ya. Tadi diskusi juga di S1 ya. Ada gas emisi bahkan sampai kalau di S1 kemarin itu ada ini ternyata penggunaan jet pribadi itu menghasilkan karbon yang luar biasa besarnya ya. Saya baru tahu gara-gara ini. Jadi diharapkan untuk mengurangi apalagi kalau terbangnya lebih dari 2 jam. Ya, karena itu sudah menghasilkan sekian ribu ton karbon gitu loh. Waduh, itu ngeri juga ya ternyata. Ternyata kita itu ancamannya nggak cuma persoalan di tanah, ya di udara juga. Dan hukum tentang udara kita belum punya. Kita hanya punya hukum udara. Fakultas Hukum kebetulan punya ya mata kuliah hukum udara. Ada undang-undangnya. Tetapi selama ini orang nggak concern ya untuk mempertahankan udara Indonesia supaya tetap prima, tetap bersih ya, dihirup juga sehat. Itu kan
belum ada yang ngatur. Orang masih terkesima dengan tanah. Nah, sekarang mulai berkembang ke air. Air mulai dibahas, ya, karena khawatir, karena kita nggak punya teknologi kayak Arab. Arab itu nggak ada, ya. Yang ada itu adalah air laut yang disuling jadi air yang siap minum. Untungnya kita punya air zam-zam kalau di sana. Saya nggak tahu ya, ribuan sekian jemaah haji, umroh dan lain sebagainya nggak pernah habis. Itulah kebesaran Tuhan yang ditunjukkan ya. Nah, pentingnya air itu sudah mulai orang, dan ini kelihatannya untuk Bali ya ada Subak itu ingin dipertahankan ya pada waktu konferensi air internasional di Bali itu yang dijadikan contoh, mereka datang ke Subak ya, di perairan di Bali itu kan banyak sekali. Tapi itu juga sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai punah karena sawahnya juga sudah mulai berkurang ya untuk tempat-tempat wisata seperti itu. Tapi ada ya, kalau nggak salah di Ubud itu ada wisata sawah ya, yang itu bagus, pengairannya juga bagus ya. Itu lahan yang kemarin ditinjau ke sana. Itu. Nah, sekarang mulai udara, orang sudah mulai berpikir tentang udara. Sebetulnya sudah seberapa sih? Mungkin di sini enggak, tapi di atas-atas sana ternyata sudah luar biasa ya kondisinya. Nah, itu kita tidak sadari. Nah, dan hukum belum mampu menjangkau ke sana. Karena memang ahli-ahli di bidang hukum udara di Indonesia juga masih sedikit. Undip aja baru punya satu, itu doktor ya. Dia ngambil disertasinya tentang udara. Seperti itu. Jadi ini mungkin nanti dari mana Bapak Ibu bisa tertarik misalnya untuk mengambil NDGs yang nomor berapa atau apa yang mana kan gitu. Kemudian pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini ya kita berharap dapat pekerjaan yang layak karena pertumbuhan ekonominya baik. Tapi jangan-jangan ya pertumbuhan ekonomi itu juga ada hal yang berdampak terhadap lingkungan misalnya. Ya, seperti itu di SDGs yang ke-8. Sementara yang ke-9 bicara mengenai industri, innovation dan infrastruktur ya. Nah, ini juga mentargetkan bagaimana pembangunan infrastruktur. Kemarin kan sudah dilakukan besar-besaran ya. Di tahun kedua tahun pertama Pak Jokowi itu kan pembangunan utamanya adalah infrastruktur. Nah, apakah pada saat membangun infrastruktur itu bebas juga dari persoalan lingkungan? Enggak. Konfliknya juga banyak pasti. Konflik dengan masyarakat banyak. Kita belum bicara mengenai bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi dampaknya. Walaupun kita rasakan manfaatnya luar biasa. Terutama di Indonesia Timur ya. Itu rasakan betul. Ya. Papua termasuk ya. Sekarang jalan-jalan di Papua, jalan-jalan di Indonesia Timur, tol-tol ada di mana-mana kan seperti itu. Itu juga perlu ya. Karena dengan infrastruktur yang bagus, yang kuat, itu pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah itu ya. Jadi termasuk juga industrialisasi akan muncul. Ya, karena wilayah itu sudah ada infrastruktur enak, jalan enak, ya sudah. Seperti IKN ya sekarang. Ya, itu sebetulnya kerugian dan keuntungannya kan belum dihitung betul ya. Kerugiannya itu bukan hanya kerugian masyarakat, tapi kerugian terhadap lingkungan sendiri seperti apa. Kemudian untuk mengurangi kesenjangan, ya kesenjangan tentu berbicara bagaimana kelompok rentan dengan kelompok-kelompok ekonomi kuat ya. Ini kan mengurangi kesenjangan ini ya. Jadi ini apakah ini juga terkait dengan masalah lingkungan? Ya. Mungkin SDGs yang ke-11 mungkin bisa nanti terkait ya, terkait dengan sustainable cities dan communities ya. Jadi kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah ini juga menjadikan apakah tidak problem juga nantinya kalau tidak ditata dengan cara yang baik. Karena sekarang persoalan pemukiman itu juga ada di mana-mana,
bahkan tanpa pandang bulu wis mbuh pokoknya bekas sawah pun jadi untuk digunakan seperti itu. Karena izinnya juga keluar kan gitu. Nah, ini kan bicara sebetulnya RT RW-nya itu ya tata kota peruntukannya itu sesuai enggak sih kan begitu ya. Contoh Kota Semarang itu sudah merubah RT RW-nya. Misalnya kemarin itu di daerah Simongan itu dulu memang untuk wilayah khusus wilayah untuk pabrik-pabrik. Tapi kan sekarang enggak. Sekarang di situ sudah mulai perumahan, sudah dipindah sekarang ya untuk urusan pabrik-pabrik itu. Ya, jadi bagaimana perencanaan tata kota yang baik dan tentu saja ini terkait juga akses angkutan umumnya, kemudian persoalan lingkungan bisa terjaga karena kan mestinya dalam pembangunan perumahan itu kan ada fasilitas umum dan fasilitas sosial ya. Tapi kan kadang-kadang enggak. Tanahnya berapa semua dibangun ya, jalannya enggak jelas ya. Habis itu kalau enggak jelas lagi ditinggal, belum lagi kalau itu banjir dampaknya. Itu aja izin bisa keluar. Contoh ya di Kota Semarang itu yang sering banjir daerah Dinarmas itu. Dinarmas itu sudah cetha aja. Itu tanahnya jeglong kayak gini. Izin untuk perumahan kok ya diizinkan. Nah, itu loh. Nah, misalnya seperti itu ya. Ya akibatnya kalau hujan pasti banjir di situ. Ya, ya ini. Jadi bagaimana ini bisa kemudian konsumsi ya, responsible consumption dan production misalnya. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Itu yang seperti apa? Ya. Karena kadang memproduksi sesuatu ya untuk kebutuhan konsumen masyarakat ya. Itu sehat apa enggak? Ya, karena ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka melakukan kecurangan-kecurangan, membuat yang mestinya ukuran sehatnya seperti ini, akhirnya enggak. Kan banyak. Baru aja ditemukan apa? Baru aja ditemukan misalnya gula Jawa yang di dalamnya ternyata berisi tanah. Itu kan hal-hal yang, aduh menurut saya udah enggak manusiawi, ngawur banget. Ya, kemudian produk-produk yang itu rasanya enak, tapi belum tentu itu sehat kan begitu ya. Ini ada ahli biologi misalnya. Kemudian bagaimana penanganan perubahan iklim? Lah ini mungkin ya, mungkin bisa ya mengurangi gas emisi ya, gas rumah kaca seperti itu. Ini bagaimana bisa dengan beberapa contoh, dengan beberapa kasus ya yang ada di sekitar kita. Kemudian juga bicara mengenai MDGs yang ke-14 adalah ekosistem laut. Nah ini bagaimana sumber daya laut? Kalau laut masih memungkinkan untuk dia berkembang biak ya, memperbarui diri. Nah tapi kalau yang alam, yang tambang, ya kalau sudah diambil ya habis aja. Makanya ada kebijakan-kebijakan kemarin saya makan di Kupang ya, saya lupa ya, daerah Indonesia Timur atau Momere ya. Itu kami disuguhi kayak udang gede itu namanya lobster ya. Mereka bilang, mohon maaf ya di sini kami tidak jual lobster yang bertelur. Karena kami sudah sepakat ya nelayan di sini kalau mendapatkan lobster yang bertelur kami kembalikan ke laut supaya kami juga mendapatkan akan terus mempanen lobster dari waktu ke waktu kalau kita bisa mempertahankan itu. Itu kan kesadaran yang luar biasa. Ya, masalahnya nanti kalau sudah ketemu sama tengkulak atau sama pengusaha yang nggak mau tahu itu yang berat kan gitu. Termasuk juga MDGs yang ke-15 adalah masalah ekosistem daratan ya. Bagaimana memulihkan lahan-lahan yang terdegradasi ya, pelestarian keanekaragaman hayati itu juga penting. Makanya sekarang misalnya Jarum Foundation itu sudah mulai mencoba untuk menanam tanaman-tanaman langka. Itu bagus ya, supaya anak cucu kita berikutnya itu bisa tahu yang namanya pohon jati ya, mungkin karena kita mempunyai banyak sekali banyak sekali spesies tanaman. Mangga aja ada berapa puluh kan begitu. Nah, kemudian yang MDGs 16 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, ini harapannya ya tujuannya adalah mengurangi
kekerasan dan akses setara terhadap sistem hukum yang tadi saya katakan. Ya, semua harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama, ya. Hukum itu mengatur yang adil, tapi kan faktanya nggak begitu. Siapa yang kuat, yaitu yang menguasai hukum, kan gitu ya. Apalagi sekarang kehidupan politik lebih menonjol daripada kehidupan hukum, misalnya. Kemudian MDGs yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencari tujuan. Jadi fokus-fokus untuk pengembangan kapasitas, ya, transfer teknologinya seperti apa. Yang kemarin kan cukup ramai karena banyak sekali tenaga-tenaga Cina yang dibawa ke Indonesia. Ya, kita nggak perlu curiga kegedean, ya. Siapa tahu itu adalah transfer teknologi, ya, atau kepada masyarakat kita. Contoh misalnya penggunaan kereta api cepat WUS itu, ya, itu kan juga awalnya kan waktu awal-awal itu kan kita naik itu kan teknisinya orang Cina semua. Sekarang sudah berpindah, ya, sudah mulai banyak orang-orang Indonesia. Jadi sebetulnya secara keseluruhan tujuan SDGs ini, ya, itu mencerminkan adanya komitmen global dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, ya. Nah, di antara 17 itu mungkin ada yang sangat berdekatan dengan persoalan-persoalan lingkungan, dan nanti kita akan bedah, ya, sebetulnya hukum-hukum macam apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana penegakan hukum itu bisa dilakukan dan tantangan ke depannya seperti apa. Karena berat itu nanti. Ya, tantangan ke depan itu kita sudah bicara pada hal-hal yang sifatnya sudah IT-nya yang sudah luar biasa, ya. Belum lagi kita menghadapi generasi generasi Gen Z yang sekarang, ya, yang menurut saya itu menghadapi tantangannya agak beda gitulah, ya, dengan generasi zamannya Pak Nugroho atau mungkin zamannya Pak Nur Rohman, kan gitu, ya. Zamannya saya misalnya itu masih lebih handal lah, ya. Misalnya dulu SD keplai guru aja udah biasa. Sekarang kan nggak mau begitu. Ya, itu pelanggaran HAM tuh terhadap anak itu. Wah, jadi guru tuh nggak bisa apa-apa lagi. Ya, kalau ada kenakalan, mosok ya mungkin. Zamannya saya nggak akan mungkin. Ya, ada anak-anak SMP kok mukuli gurunya di ini. Itu menurut saya, aduh, sangat nggak tahu lah ini sudah luar biasa hal-hal yang seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu karena kita kan hanya pertemuan 5 kali, ya, mohon bisa menyiapkan kira-kira dari tujuan MDGs yang 17 itu kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu nanti bisa untuk dijadikan tugas, ya. Karena tidak ada ujian, Prof. Aji sudah mengatakan tidak ada ujian. Nanti semua UTS akan digabung nilai saya dengan nilai Prof. Aji, termasuk nilainya Prof. Tutik nanti, ya, pada ujian akhir. Saya nggak tahu, biasanya Prof. Tutik itu ujian, karena biasanya ujian, ya. Kalau saya lebih banyak membuat artikel aja lah, ya. Bahkan nanti kalau ada artikel yang bagus, monggo silahkan, ya. Ini teman-teman lingkungan itu bisa kita mengadakan international conference, ya, Fakultas Hukum IKOLEK, ya, itu kebetulan temanya itu tema-tema mengenai MDGs, ya. Nanti saya bisa share ke koordinator kelas, siapa tahu ada yang berminat untuk ikut, ya, karena kalau mahasiswa bayarnya murah dan itu bisa masuk menjadi artikel baik di Sinta 2 mungkin atau di kita sudah punya yang jurnal internasional yang Scopus, ya. Jadi kan biasanya syarat untuk ujian magister kan harus punya, ya, punya jurnal. Nah, itu nanti rencananya mau ke sana. Nanti saya bisa share ke koordinator kelas, ya, Mbak Devi, ya. Nanti siapa tahu ada yang berminat karena angkatan yang kemarin ada satu yang kebetulan ikut saya, ya. Saya bilang, Mas, ayo kita buat yuk, masuk, ya. Masuk dan kalau nggak salah Scopusnya itu terindeks Q3, kan lumayan, ya. Akhirnya mereka udah Bu, ternyata bisa, kan gitu.
Nah, tapi bawa nama saya. Bawa nama saya itu bukan apa-apa ya, karena itu ada berbiaya. Waktu itu biayanya berapa ya? Berapa juta gitu ya. Saya bilang, oke Mas, ini kalau bisa masuk, oke publish, maka nanti biayanya saya saja, karena kalau ini bisa publish, fakultas pasti akan ganti, walaupun gantinya setelah hampir 1 tahun baru tergantikan ya. Saya kira itu ya, sementara. Selamat siap-siap untuk berbuka puasa sebentar lagi. Ya, mohon maaf kalau belum maksimal ya. Ini mungkin satu kali lagi juga ya masih agak les-lesan ini ya, karena masih puasa mendekati berbuka lagi kan gitu ya. Ya, ini agak repotnya ini kalau ini ya, tapi kita mulai 3:30 insya Allah sampai hampir jam 5:30 kan udah hampir 2 jam ya. Saya kira itu, Bapak Ibu, terima kasih untuk masukan-masukannya. Kita nanti banyak-banyak diskusi aja ya, kan ya sambil memberikan materi yang materinya tidak begitu banyak ya, tetapi lebih banyak kita sama-sama berdiskusi untuk mengasah ya. Makanya banyak-banyak cari bahan aja. Tidak ada materi khusus yang harus dipunyai oleh Bapak Ibu, tapi monggo. Pokoknya baca kebijakan lingkungan, buku apa aja, monggo silakan. Saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah bersedia Terima untuk kasih, on Prof. cam ya. Jadi saya merasa ada di kelas nih. Soalnya kalau saya mau masuk kelas nih kasihan yang pagi ya. Tapi kalau mau masuk pagi kasihan yang sore kan begitu. Makanya saya bilang ini gimana sih jadwal dua-duanya kok tempuk kabeh. Ini ya saya bacakan misalnya yang sore. Yang sore itu kan jatuhnya di hari Jumat ya, pukul 16 sampai 18.30. Tapi di jam 16.30 sampai 18.30, saya itu mata kuliahnya hukum, otonomi daerah, dan pilkada. Nah kan raiso. Saya bilang, Pak ini kan saya nggak bisa nih kalau ngajar kayak gini. Yang pagi, hari Senin, itu hukum kebijakan lingkungan itu jam 9 sampai jam 11.30. Saya ngasih hukum lingkungan kelas S1 itu jam 10.30 sampai 12.11. Nah, aku kon mulangnya piye carane? Saya bilang, nggak bisa Pak, saya harus dicarikan hari khusus yang teman-teman yang hari Jumat maupun hari Senin bisa. Nah, kemarin kemudian sama Mbak Devi, ya Mbak, bisalah Senin sore gimana? Tapi monggo, ya. Ini kalau Senin berikutnya kan masih agak jauh dari Lebaran ya. Makanya tetap ya. Ini terima kasih Mbak Devi sudah bersedia menjembatani ya urusan saya dengan urusan para mahasiswa ini. Ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Izin live Buka dulu puasa. nih. Karena ibu-ibu itu kalau mau buka ini repotnya kayak gini, ribet urusannya. Harus menyiapkan segala sesuatunya. Matur nuwun, matur nuwun. Saya live dulu. Terima kasih semuanya. Iya, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh.